Kita akan melanjutkan terkait asumsi. Sebelum kita lanjutkan membuat asumsi, saya perlu tegaskan kembali bahwa konsisten itu sangat penting. Kekonsistenan dalam membangun model sangat penting dalam semua hal, termasuk kekonsistenan terkait jenis font yang akan kita gunakan, ukuran, warna, ini sangat penting. Kita harus konsisten dalam membuat eh, pemilihan font, warna, jenis font. Nah, termasuk ini ya, termasuk judul ini. Nah, ini judul ini kita bisa eh, sesuaikan sesuai selera kita. Hanya saja mungkin waktu nanti kita membuat judul ini di tab yang lain atau di dokumen yang lain, kita mungkin lupa, ini ukuran berapa tadi ya, jenis hurufnya apa gitu kan, kita mungkin lupa. Dan sangat mungkin juga kita mengabaikan itu. Sehingga tidak terjadi kekonsistenan. Nah, dalam hal ini kita bisa memanfaatkan fungsi style ini. Nah, kalau kita lihat di sini fungsi style, memang di sini sudah ada template kita bisa gunakan, tapi mungkin kita tidak puas dengan template yang disediakan ini, sehingga kita ingin membuat sendiri style kita untuk setiap semua dokumen yang kita akan bangun. Nah, kita akan lihat kita akan membuat style misalkan sesuai dengan keinginan kita karena kita merasa di sini tidak ada yang cocok dan kita putuskan untuk membangun style sendiri. Dan dalam membuat judul ini kita alangkah baiknya kita menyeragamkan atau menyelaraskan dengan warna nasabah kita, tema nasabah kita. Nah, kayak gini kan, ini kan dua roda bike ini kalau kita lihat di sini ada unsur oranye dan hitam. Nah, alangkah baiknya kalau ini kita bisa eh, akomodasi dalam dokumen-dokumen kita. Jadi ada keseragaman seperti ini kan, warnanya oranye. Ini juga kita bisa buat warnanya oranye. Begitu juga yang ini. Nah, untuk membuat style sesuai keinginan kita ini, kita bisa masuk ke sini. Nah, ini ya. Kita pilih new style. Nah, ini new style. Nah, di sini kita harus memberikan nama style kita ini apa. Misalkan style kita ini nama klien lah. Nama klien. Nama klien kita roda 2 byte. Dan kita masuk ke format. Yang ini format ini. Nah, kita masuk ke format. Di format ini kita akan melihat beberapa tab. Di sini ada number, alignment, font, ada 6 tab. Dan ini tab ini sama seperti yang ada di sini nih. Nah, ini tab-tab ini sama ini seperti sini. Dan kita akan memilih sesuai yang keinginan kita. Nah, roda 2 back ini dia general, kategorinya general, alignmentnya kita mau pilih misalkan alignmentnya di sini ada beberapa alignment. Kita karena ini judul, karena ini nama klien, kita akan buat dia center across selection. Lalu vertikalnya ini kita bisa pilih center. Nah, seperti ini. Fontnya kita pilih, misalkan kita ingin, fontnya kita pilih misalkan Arial. Ya bebas saja ini sesuai keinginan masing-masing individu. Kita pilih Arial, lalu kita pilih regular, misalkan ukuran hurufnya misalkan 20 ya, 20 memadai. Kita bisa ganti sesuai keinginan kita. Border tidak ada, tidak ada, oke. Oke. Nah, karena kita tidak akan memberikan border, garis pinggir, garis-garis di sel kita hilangkan, ini juga fill kita hilangkan karena kita tidak ingin memberi warna dalam shell kita. Protection juga kita hilangkan. Nah, ini yang kita akan jadikan style kita, number, alignment, Arial font. Kita pilih ininya nama klien. Untuk nama klien ini. Nah, ini kita terapkan. Nah, sekarang coba kita terapkan ini judul kita ini berdasarkan. Nah, ini kan nama klien. Nah, sebelumnya kan seperti ini, kita klik nama klien, nah dia berubah. Jadi misalkan nanti kita klik
klik lagi roda 2 byte gitu misalkan ya. Kan awalnya seperti ini. Roda 2 byte kita referencing. Dan kalau kita klik, nah dia seragam. Setiap kali nanti kita ketik itu kita pilih formatnya nama klien. Begitu juga asumsi. Asumsi ini adalah subjudul. Judul dokumen ini. Ini judul dokumennya asumsi. Kita juga bisa terapkan hal yang sama. Misalkan kita ingin membuat model baru, new style, judul dokumen, judul dokumen, judul dokumen. Nah, ini format kita masuk ke sini, dan kita lihat di sini number-nya general, alignment-nya center across selection ya, ini udah. Vertikalnya kita pilih center. Font-nya kita pilih tadi karena Arial ya, kita pilih Arial juga. Cuma mungkin sekarang ukurannya lebih kecil karena dia subjudul. Kita pilih ukurannya mungkin 16. Lalu karena ini subjudul berarti atau judul dokumen berarti akan ada garis bawah underline-nya. Kita pilih garis bawahnya mau yang setebal mana, ini ada pilihan, ada stylenya. Kita pilih yang agak tebal mungkin. Nah, ini. Lalu kita pilih warnanya mungkin karena tema di logo perusahaan kliennya adalah oranye, kita pilih oranye. Dan ini kita klik di sini, oranye, border. Nah, kita oke. Dan ini fill-nya kita hilangkan karena kita tidak ingin membuat warna dalam sel. Protection-nya juga ini. Nah, ini data-data yang sudah kita masukkan ini. Ini judul doc, kita masukkan di sini oke. Nah, misalkan kita mau aplikasikan itu ke sini, kita pilih yang judul doc. Ini ya. Nah, ini judul doc. Nah, itu membuat kekonsistenan seperti itu. Kalau kita merasa ini mungkin terlalu besar, kita bisa edit. Ini nama klien kita, tadi kita edit, klik kanan, kita modify. Misalkan ini kita merasa terlalu besar, kita format. Nah, ini kita pilih, misalkan kita ingin perkecil font-nya, misalkan 18. Oke, nah di sini nanti muncul font-nya 18. Kita klik oke. Nah, dia udah disesuaikan. Ini pun kita akan, nah itu ya, terkait style. Jadi kita bisa manfaatkan style ini agar data kita konsisten, sehingga terlihat lebih rapi, lebih profesional.